Oke, terima kasih semuanya. Malam ini acaranya bukan acara formal. Ya, saya lihat ada beberapa yang dari total 300 lebih mahasiswa yang bisa join baru 31, tapi tidak apa-apa. Ya, lebih baik disampaikan dengan sedikit orang, mudah-mudahan nanti yang lain bisa menyampaikan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yang perlu disampaikan terkait dengan aplikasi MyAkbis. Aplikasi ini adalah aplikasi spesialis punya jurusan ekonomi dan bisnis. Yang di Politeknik yang punya hanya kita. Karena sekitar 1-2 tahun ini kita coba untuk kembangkan. Ya, mengingat jumlah mahasiswa kita yang sudah cukup besar. Ya, sepertiga jumlah mahasiswa Politeknik adalah mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis. Maka kita berusaha bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Intinya itu saja. Nah, aplikasi ini terus dikembangkan, masih banyak kekurangan di sana dan sini. Ya, tetapi lebih baik terus bergerak, terutama di masa pandemi ini. Ya, kami berharap memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa semuanya. Nanti sesi tanya jawabnya di terakhir. Ya, sementara saya akan memberikan demonstrasi. Ya, apa sih yang bisa didapatkan dengan menggunakan aplikasi MyAkbis. Saya langsung saja. Ya. Yang pasti untuk mengakses aplikasi ini Anda wajib memiliki akun atau user password. Bagaimana saya sampaikan di kolom chat di grup Telegram. Akun ini dibuat oleh staf prodi masing-masing. Jadi kalau misalnya Anda belum punya user password, Anda hubungi staf prodi masing-masing yang ada di grup Telegram. Ya. Yang ada di grup Telegram. Untuk prodi agribisnis dan agribisnis pangan itu stafnya adalah Mbak Ati atau Bu Ati, Bu Ati. Kemudian untuk akuntansi dan akuntansi pajak adalah Bu Anita atau Bu Helalia. Kemudian untuk MI dan pariwisata itu ada Bu Yuni. Ada Bu Yuni. Ya. Nah, perkara nanti Anda bisa login, nggak bisa login itu nanti saja. Sekarang yang pasti kita anggap Anda sudah dapat user password, kemudian Anda login. Nah, setelah Anda login, ya, pastikan Anda sudah bisa melihat tampilan seperti ini. Ya. Melihat tampilan seperti ini. Kita mulai dari yang pertama. Setelah Anda mendapatkan user password dan Anda bisa login, apa yang dilakukan? Yang pertama, mengupdate profil. Ya. Untuk nama, itu jika terjadi kesalahan, Anda hubungi staf prodi masing-masing. Ya, karena nama Anda tidak boleh mengedit nama dan NPM. User silahkan diganti dengan user yang baik. Ya, sebagaimana saya sampaikan, ya pastikan password digantikan dengan password yang baik. Pastikan password itu memiliki angka, huruf, karakter khusus,
besar dan kecil. Kemudian email wajib diisi, handphone, ya, jenis kelamin, sampai tanggal lahir, kemudian alamat. Ini saya ambil contoh nih, ini mahasiswa semester berapa nih ya? Semester 3 kalau nggak salah. Ya, semester 3. Kemudian provinsi, kemudian kelurahan. Ini wajib diisi ya, terutama untuk di masa pandemi ini, karena kita ingin mendeteksi sebaran Anda itu sebenarnya paling banyak ada di mana. Ya, sehingga nanti kamu bisa memetakan lokasi Anda itu lebih banyak di daerah mana. Ya, apakah Anda masuk dalam zona lebih banyak zona merah atau zona kuning atau zona hijau dan seterusnya. Nama orang tua juga diisi semuanya, diisi dengan jujur aja saja. Kemudian tahun masuk diisi pasti tahun 2020, jalur masuknya diisi, ya. Ada ujian mandiri ini mau ujian mandiri berapapun nggak apa-apa, masukkan ujian mandiri. Ya. Ini nama yang lain, PMKAP sama PMDKPN ini hampir sama. Ya, dicari yang serupa saja. Kemudian pembiayaan, apakah beasiswa non beasiswa, yang ajukan KIP atau bidik misi dan belum mendapatkan persetujuan, diisi saja bidik misi nggak apa-apa. Ini masih bisa diedit nanti. Ya, pastikan jurusan dan program studi Anda benar. Setelah itu, jangan lupa update fotonya. Cari foto yang paling ganteng, yang paling cantik. Jangan foto yang paling jelek diupload. Ya, contohnya seperti inilah ya. Nah, ini foto yang paling cantik yang dia punya. Ya. Kemudian update profilnya. Setelah itu, setelah selesai, ya menu registrasi ini dibiarkan saja. Ini kita skip. Prestasi, ini kalau Anda nanti punya prestasi, datanya mohon untuk dikirimkan ke staf prodi masing-masing. Boleh melalui email, ya selama menjadi mahasiswa. Misalnya semester 1 pernah debat, juara debat bahasa Inggris tingkat nasional, nanti kan ada sertifikat dan seterusnya. Ya, tolong filenya dikirimkan ke jurusan. Ya, kalau ada pialanya silakan dikopikan pialanya, nanti jurusan akan menggantikan biaya kopinya. Ya. Pada semester yang lalu, bagi mahasiswa yang memiliki prestasi, biasanya jurusan akan memberikan beasiswa pembinaan. Ya, beasiswa pembinaan itu ya jumlahnya nggak banyak lah ya. Kemudian SPT mahasiswa. Ya, ini surat peringatan tertulis di Politeknik itu sesuai dengan aturan akademik, mahasiswa yang dia tidak hadir melebihi sekian jam, ya, kemudian dia melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu sesuai dengan pelanggaran yang ada di aturan akademik, itu mendapatkan SPT. Ya, dan SPT-nya itu ya nanti otomatis akan muncul di sini. Jadi pastikan SPT ini di tempat Anda bersih. Jangan sampai ada buktinya. Ya, dan SPT ini biasanya nanti setelah dikirim akan juga masuk ke dalam email Anda. Ya, pemberitahunya. Kemudian selanjutnya kompensasi. Ya, kompensasi ini juga sama seperti di aturan akademik. Ya, di Politeknik itu memiliki aturan bagi mahasiswa yang dia terlambat hadir di kelas, itu biasanya akan dicatat. Ya, di bawah 5 menit itu biasanya akan dikali 5. Ya. Kalau dia alfa, ya itu akan dikalikan dengan jumlah jam yang ditinggalkan, ya sesuai dengan aturan akademik, sehingga nanti dalam satu semester kompensasinya, selama jadi mahasiswa, nilai kompensasi ini akan muncul. Contoh seperti ini. Ya, nama Farhana Seka Fatima ini dia memiliki 3,3 jam. Yang 3,3 jam itu nanti wajib dibayar. Ya. Wajib dibayar dengan kerja di seluruh unit-unit, ya tergantung, ada yang membersihkan lahan, ada yang menyapu, ada yang macam-macam lah. Intinya kompensasi ini harus dibersihkan dengan kerja sosial. Ya.
dengan kerja sosial. Kemudian nilai ini kalau Anda sudah kuliah biasanya akan muncul. Ya, ini nilai Anda. Kemudian praktek pengganti juga sama. Praktek pengganti itu pastikan posisi Anda harus seperti ini, yaitu bersih di sini dari praktek pengganti. Data praktek pengganti ini biasanya akan muncul apabila Anda tidak hadir di praktikum. Ya, karena Politeknik wajib untuk praktik selama sebanyak 100%. Ya, jadi kalau Anda tidak hadir, baik alfa izin sakit, Anda wajib untuk menggantikan di hari yang lain. Ini contoh nih Mas Wani ya, Mas Wani bersih nih, rajin berarti. Dia tidak ada praktek pengganti sama sekali. Kemudian selanjutnya di kuesioner ya. Kuesioner ini nanti jika ini akan dibuka di akhir semester. Anda punya nilai, Anda mengambil mata kuliah, misalnya mengambil 5 mata kuliah, maka di sini nanti akan muncul 5 mata kuliah dengan dosen di setiap mata kuliah. Jadi kalau misalnya mata kuliah A diampu oleh 2 dosen, berarti Anda harus memberikan penilaian kepada dosen itu. Ya, jadi dosen yang mengajar Anda selama 1 semester nanti akan dinilai oleh Anda di akhir semester. Ya, namanya evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya bebas tanggungan ini nanti kalau sudah PKL dan sudah ini aplikasi ini fasilitas PKL kalau Anda nanti mau berangkat PKL, kemudian ini tugas akhir, Anda juga belum menggunakan fasilitas ini, kemudian alumni kalau Anda sudah jadi alumni, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang terkait dengan kuliah. Ya, jadwal perkuliahan Anda itu akan muncul di sini. Ya, jadwal aktif namanya. Ini yang paling penting. Pastikan Anda melihat jadwal ini. Jadwal aktif ini adalah mata kuliah yang Anda ambil. Yang aktif di semester ini. Kalau history itu adalah jadwal yang ada di semester kemarin. Ya, ada di semester kemarin. Ya, untuk jadwal aktif, ya, untuk jadwal aktif ini adalah jadwal perkuliahan yang berjalan di semester ini. Nah, apa yang bisa dilihat dari sini? Yang pertama yaitu tahun ajaran, pastikan benar. Ini kelas Anda, ambil ujungnya, ini berarti kelas A, semester 3 kelas A. Kemudian ini nama mata kuliahnya, nama mata kuliah. Ini berarti jadwal untuk praktek. Ingat, di Politeknik itu teori dan praktek jadwalnya dipisah. Ya, jadi ada teori, ada praktek, meskipun kadang-kadang waktunya dalam 1 hari bersamaan, tetapi jadwalnya adalah jadwal teori dan jadwal praktek. Perhatikan ini semesternya, ini harinya, jamnya, jangan sampai salah, ruangannya, karena ini ada pandemi, biasanya tidak seperti ini, kalau praktek biasanya di lab mana gitu. Ini daring. Ini jumlah pertemuan masih 0 karena belum ada pertemuan, dan ini adalah dosen pengampu Anda. Ya, satu adalah Pak Dwirgo sebagai PJ penanggung jawab, dan Pak Agus Ambawari ini sebagai anggota. Ini teknisinya. Pastikan Anda hafal mata kuliah dan nama dosennya. Kenapa? Karena nanti ya, Anda harus memperhatikan pada suatu saat Anda mungkin tidak hadir dalam praktikum, Anda harus mengurus praktek pengganti. Ya, pada waktu mengurus praktek pengganti, ya Anda diwajibkan untuk mengisi nama dosen. Jadi jangan sampai nama dosennya nggak hafal, ya karena ini kosong ya. Jadi tidak muncul, ya seperti itu. Nanti disuruh memilih dosen mana yang akan diminta untuk mengampu praktek pengganti tersebut. Yang paling penting ini ya jadwal aktif. Kemudian ada tombol lihat topik, ya lihat topik.
Anda lihat, klik lihat topik. Kalau seperti ini, berarti dosen ini belum menginput topik perkuliahan untuk semester untuk besok, ya, untuk minggu ini. Ya. Kemudian kita cek lagi, diingatkan kalau seperti ini dosennya. Pak, Bapak belum menginputkan topik perkuliahan di aplikasi MyEktis. Ya, kami tidak bisa melihat Bapak mau memberikan apa. Gitu. Ini penting karena mahasiswa itu wajib tahu dosen itu mau memberikan apa hari itu sampai dengan pertemuan ke-16. Ya, ini contohnya. Ini perangkat ajar. Ini perangkat ajar juga masih kosong. Diingatkan dosennya. Ya, artinya mahasiswa jadi tidak tahu ya bahan-bahan apa yang akan digunakan oleh mahasiswa. Ya, kita ambil contoh ini. Ini kelas apa ini? Kok tidak muncul di sini? Ini harusnya sudah muncul nih. Oh, ini ada kesalahan. Nanti kita betulkan. Ya. Ini topiknya nanti harus muncul di sini. Ya. Topik harus muncul di sini. Jadi mahasiswa bisa melihat topik-topiknya. Kemudian perangkat ajar. Ya. Oh ya, mohon maaf. Topik ini nanti kalau dosen sudah menginputkan absen ya, mohon maaf. Jadi kalau misalnya sudah ada satu pertemuan, nanti otomatis pertemuan satu topiknya apa akan terlihat. Ya. Nah, yang paling penting lagi perangkat ajar Anda perhatikan. Seperti ini. Jadi perangkat ajar ini memberikan gambaran kepada Anda, ya, apa saja yang bahan ajar apa saja yang akan digunakan di mata kuliah tersebut. Ya, yang pasti itu bisanya ada RPS. Ya, kita lihat misalnya RPS seperti ini. Ya, dosen itu membuat rencana pengajaran dalam satu semester. Nah, seperti ini. Jadi, rencana pengajaran satu semester ini penting untuk mahasiswa baca. Semester ini saya mau belajar apa sih? Oh, mata kuliahnya ini. Ya, dosen saya ini. Terus mata kuliah ini deskripsinya untuk apa? Misalnya seperti ini, mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep dasar dan penerapan teknologi jaringan komputer sesuai dengan standar industri dan sertifikasi Cisco, Microtech, dan yang setara dengan keduanya, serta mendukung sertifikasi BNP skema junior networking, dan seterusnya. Ini yang mau dibahas. Dilihat lagi ke bawah, oh ini berarti di mata kuliah ini saya itu mau dididik seperti ini toh. Ya. Ini capaian pembelajaran. Kalau selesai saya bisa apa aja. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini metode penilaian perencanaan seperti ini, dan nanti bisa didiskusikan. Ya. Nah, biasanya akan disampaikan ulang oleh dosen yang bersangkutan. Dan ini pertemuan di setiap minggunya. Misalnya minggu 1, oh ini saya mau diajarkan gini toh, mahasiswa menjelaskan. Berarti nanti saya di pertemuan pertama, harus bisa menjelaskan kemajuan penggunaan teknologi dan penerapannya pada seluruh bidang kehidupan. Bahan kajian yang dipakai adalah topiknya tentang networking today. Ya, ini indikatornya ketepatan menjawab soal. Berarti nanti di modul 1 ini saya pasti dikasih soal nih, karena ada indikator. Ada ketepatan waktu penyelesaian tugas, berarti tugasnya harus tepat waktu. Kebenaran menjawab soal pada eksam modul. Kemudian kebenaran dalam menyelesaikan tugas praktikum baik menggunakan simulator maupun real equipment. Ini waktunya, isinya ini ceramah, diskusi, online, dan eksam. Bobotnya seperti ini. Sampai ke pertemuan ke-16. Ya. Ini tugas-tugasnya seperti isinya, ada menyelesaikan eksam tiap chapter, menyelesaikan skill eksam tiap chapter, dan seterusnya. Ya. Ini salah satu contoh ya, dibuka-buka saja nanti kalau misalnya dosennya ini. Terus di sini misalnya ada peta kompetensi, dibuka apa sih peta kompetensi itu kan. Ini penting mahasiswa, ya agar mahasiswa
kalau dosen belum input ini tolong diingetin, Pak, saya belum bisa lihat RPS Bapak, belum bisa lihat bahan-bahan perangkat ajar Bapak gitu. Jadi saya tidak tahu mata kuliah Bapak ini akan berbicara tentang apa begitu. Ya, ini penting agar Anda ketika kuliah juga tidak bingung. Ya, di minggu pertama sudah bingung, apalagi minggu berikutnya mau dibawa kemana saya sebetulnya kan gitu. Nah, ini ada peta kompetensi seperti ini. Ya, dilihat, oh pertama belajar ini, networking today, basic switch and device configuration, protokol model. Setelah ini selesai, baru pindah lagi ke yang lain. Oh ini endingnya di sini, toh saya itu mau diajarin supaya bisa seperti ini. Begitu. Ya. Atau yang lain mungkin ada dosen yang masukkan seperti ini. Oh Bapak ini masukkan video presentasi, ada linknya ya, dibuka saja. Begitu. Ya, dibuka saja. Seperti apa isinya kan gitu. Ya. Kemudian ada yang lain misalnya dan seterusnya ya, diperhatikan. Nah, kemudian ada absen praktek. Perhatikan di sini ada absen praktek. Ya, absen praktek dan absen teori ini harus Anda lihat, Anda perhatikan benar-benar. Benar nggak dosennya? Jangan-jangan Anda tidak masuk, Anda masuk tapi di presensi masuk, tidak masuk. Anda harus seperti ini posisinya. Setiap mata kuliah yang Anda ambil, nilainya jumlahnya harus sesuai dengan pertemuan, jangan sampai ada alfa dan seterusnya. Ya, Anda lihat misalnya di sini pemrograman ini. Saya pernah hadir di hari apa aja saya hadir ya. Oh, ini saya hadir semuanya gitu. Kalau nanti ada yang tidak hadir, sini contohnya anak yang rajin ini ya. Jadi tidak ada ininya. Kalau misalnya sistem operasi alfa, Anda pernah alfa. Di sini nanti akan muncul misalnya alfa sekali. Ya, setelah itu dicek Anda tidak hadir di pertemuan berapa. Misalnya pertemuan keempat, perhatikan di pertemuan keempat ini kalau tidak hadir berarti kemungkinan di praktek pengganti juga akan muncul. Ya, akan muncul. Kemudian ada absen teori. Kalau absen teori ini pentingnya untuk apa? Untuk Anda kontrol. Kalau di Politeknik Anda tidak hadir dalam waktu kehadirannya kurang dari 80% mata kuliah yang diambil akan dibatalkan. Ya, kalau dibatalkan berarti kemungkinan besar kalau yang dibatalkan lebih dari 2 mata kuliah, kemungkinan Anda akan di-DO dari Politeknik. Ya, seperti itu. Nah, saya rasa cuma itu saja kalau di aplikasi Maxbis. Yang paling penting ini nanti, yang setiap hari harus Anda plototin. Ya, kalau ada problem silakan untuk report. Ya. Saya rasa dari saya cukup untuk sharing ini. Ya, jika ada pertanyaan saya persilakan. Silakan untuk boleh di kolom chat atau di pertanyaan langsung boleh. Maaf Pak, sistem absensi dengan MyEkbis bagaimana Pak? Oh, maksudnya gimana nih? Oh enggak, absensinya ya ini. Nanti terserah dosennya. Dosen itu kadang mengabsen sendiri. Misalnya seperti ini kuliah ya. Saya panggil satu-satu ada yang seperti itu. Ya, ada juga yang dosen mengabsennya itu berdasarkan tugas yang masuk ada. Diserahkan pada dosennya bebas itu Mas. Yang pasti dosen setiap kali perkuliahan dia harus mengisikan absensi di Anda tidak tanda tangan bukan? Ya. Jadi Anda wajib dilihat atau dipastikan kehadirannya di kelas itu oleh dosen yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Ya, bukan Anda mengisi sendiri, bukan. Kalau Anda ngisi sendiri nanti Anda tidur di rumah aja. Terus nanti Anda tiba-tiba ngisi gitu. Nanti dosennya ngajar kalian tidur karena ngisi sendiri, bukan. Ya, semuanya dalam kendali dosen. Gitu. Ada yang lain silakan.
Pertanyaan yang masuk biasanya, saya sudah dapat account, tapi kok saya nggak bisa login, kan gitu ya. Hubungi staf prodi, ya gitu. Ya, staf prodi masing-masing. Terus misalnya, saya sudah dapat account, sudah bisa masuk, kemudian saya sudah ganti password, tapi saya mau masuk lagi nggak bisa. Kemungkinan password Anda itu dirubah oleh Anda sendiri, tapi Anda nggak tahu password barunya apa. Terus gimana caranya? Hubungi staf prodi masing-masing. Gitu. Jadi jangan bingung, ya, jangan bingung. Saya belum punya akun ke MyEkbis. Nggak usah bingung. Hubungi staf prodi masing-masing. Gitu. Ya, hubungi staf prodi masing-masing. Ada yang lain? Saya persilakan. Ini saya buka dulu deh. Biar mungkin ada yang mau ngomong nih. Oke, silakan yang mau menyampaikan secara langsung bisa di-unmute sendiri. Oh, aplikasi MyEkbis itu kalau yang di APK, yang di Google itu memang nggak ada loginnya. Ya, tapi untuk masuk ke dalam aplikasi secara khusus MyEkbis tadi pasti ada loginnya. Ya, seperti itu. Kalau jadwal aktifnya masih kosong berarti memang belum diinputkan. Memang masih ada problem di semester 1 ini ya, karena mahasiswa itu masih belum ada yang kemarin disampaikan ke saya, ada yang belum dapat NPM. Ya, minimal 1 minggu pertama ini seandainya nanti ada yang tidak bisa akses ke MyEkbis nggak usah khawatir lah ya. Mungkin masih apa namanya? Masih dalam proses saja. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ya, insya Allah mahasiswa nggak dirugikan. Tapi memang masalahnya sangat mepet sekali. Ya. Intinya kalau jadwal aktifnya masih kosong, ya berarti memang belum diinput oleh apa namanya, oleh staf. Tapi mahasiswa bukan berarti nggak ada kuliah, nggak. Ya KPS saya yakin sudah share ya, sudah share jadwal yang bentuknya kertas kan ya gitu. Seperti itu. Nah itu jadi satu guideline juga. Ya. Jadi kami lebih baik buka MyEkbis, buka dua-duanya lah. Ya terserah, intinya kemana gitu. Ya, intinya mau kemana. Kalau Anda menggunakan ini, bentar, saya sharekan dulu. Ya. Jadi web jurusan maupun APK MyEkbis itu sama saja. Cuman untuk aplikasi yang khusus, ya, aplikasi yang khusus itu kalau Anda menggunakan web ya dipanggil begini. Sorry. Ini kok jelek banget tulisannya ya. Ini aja saya ketik di sini ya. Ini. Ya, ini. Ini yang tadi yang tak saya demokan di sini sebetulnya alamatnya. Ya, supaya Anda tidak apa namanya? Tidak mengetik, maka kemudian Anda bisa akses menggunakan app MyEkbis, tapi di dalam aplikasi tersebut Anda pilih yang apa? Yang apps, ya. Yang apps, kemudian pilih ya dari menu itu Anda pilih yang apps, app, ya. Kalau yang dari ini ya, setelah install
MyAppBiz app, ya pilih menu app. Ini belum diperbaiki, nanti diperbaiki lebih mudah lagi. Terus pilih MyAppBiz. Nah ini sama aja sebenarnya, ini cara ini akan membuka ini. Lah terus web jurusan itu untuk apa? Nah gitu ya, pertanyaannya bagus. Web jurusan itu ya fungsinya untuk menyampaikan informasi ya. Di web jurusan juga disediakan link untuk ke MyAppBiz. Oke, saya ini kan ya supaya nggak bingung. Ya. Saya sharekan lagi. Ini ya. Web jurusan itu dia fungsinya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan. Ya. Seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatan apa nanti semuanya ada di sini. Ya. Anda juga bisa masuk lewat mana? Ini lewat aplikasi jurusan juga bisa. Lewat sini. Ya, di sini ada MyAppBiz. Nah, sama kan itu. Hasilnya sama. Ya, di sini ada informasi tentang pengumuman, ya, pendaftaran wisuda, kegiatan-kegiatan dan seterusnya. Ya, ini di sini. Jadi bukan berarti apa namanya? Kalau sudah pakai MyAppBiz web jurusan nggak dipakai, enggak, itu dua-duanya bisa dipakai. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara download aplikasi MyAppBiz di laptop? Oh, kalau laptop ya nggak perlu, Mas. Yang perlu download itu yang pakai Android. Ya, Android itu sebenarnya hanya memudahkan toh. Kalau Anda nggak mau pakai MyAppBiz yang versi Android ya nggak apa-apa, tinggal buka browser aja sama saja kan. Ya, buka browser, kunjungi myappbiz.jb.polinelasi.id kan bisa juga. Ya, informasi yang lainnya Anda kunjungi web jurusan kalau terkait dengan yang lain gitu. Ya. Soalnya kemarin coba download nggak bisa, biasanya handphonenya nggak bagus. Ini mohon maaf ini ya. Atau diperhatikan jangan ngomong nggak bisa, sudah download sekian banyak orang. Ya kemungkinan biasanya nggak support saja, mungkin handphonemu sudah penuh tuh. Memori sudah penuh, dicek lagi gitu. Kalau nggak percaya coba ganti handphone baru terus diinstal itu. Kira-kira bisa nggak gitu. Gitu. Selama handphonenya bassnya Android ya, jangan apa namanya? Jangan yang Apple, yang iOS karena iOS kita belum develop. LMS Polinela buat apa, Pak? E-learning aja ini, e-learningnya Poltek. Dosen itu nanti ngajar selama daring, dia bisa menggunakan LMS. Bisa menggunakan Edmodo, bisa menggunakan WhatsApp. Alah bebas terserah dosen lah. Pokoknya belajar. Gitu. Ya. Tergantung dosennya nanti kelasnya di mana gitu. Ya. Begitu. Maaf Pak, izin bertanya lalu mengenai materi untuk belajar bisa diunggah di mana ya Pak? Karena kami tidak diberi modul belajar. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi dosen kan tadi menginput di perangkat kan, perangkat perkuliahan. Kalau dosen input di perangkat perkuliahan, mahasiswa bisa lihat. Ya. Kalau tidak juga, ya Anda tanya saja nanti pas perkuliahan sama mahasiswanya. Kan Anda belum ketemu sama dosennya. Ya ketemu dosennya aja belum. Ya. Seperti itu. Jadi ketemu dulu sama dosennya nanti yang kayak gini tanya, "Pak, modulnya gimana?" gitu. Saya belajar pakai apa? Seperti itu. Nanti dosennya yang akan mengarahkan. Ya. Kalau sekarang Anda dikasih juga bingung atau mau diapakan. Oh, mata kuliahnya juga belum tahu. Dosennya juga belum tahu. Yang lain? Silakan. Oke, silakan. Kalau tidak ada nanti saya off. Ini yang di live streaming YouTube. Tidak ada pertanyaan. Oke, Hanifah cukup. Yang lain? Intinya jangan bingung.
Ya, pastikan Anda prodinya apa. Kemudian kalau ada pertanyaan sampaikan ke staf. Ingat, staf itu ada jam kerjanya. Jadi jam kerja dia itu ada di ya jam kantor gitu. Kalau misalnya di luar jam itu dia mau jawab, ya itu kelebihan apa integritas yang bersangkutan untuk Anda. Tapi kalau misalnya nggak dijawab, ya jangan marah gitu. Ya, kalau saran saya kalau di luar jam kuliah, ada jam kantor, Anda gunakan layanan yang ada di jurusan ekonomi dan bisnis yang ada di website di pojok kanan bawah. Ya, otomatis nanti akan tercatat. Ya, saya juga akan baca nanti. Ini cukup banyak juga yang masuk ke dalam email saya. Jadi jangan khawatir, itu saya baca. Jadi bukan hanya Anda. Di level ketua jurusan juga membaca. Jadi kita bisa pilah-pilah mana yang mungkin butuh pelayanan cepat. Ya. Pastikan email Anda benar ya. Kalau email Anda benar, maka biasanya akan di-reply. Mungkin ada yang beberapa yang sudah menerima email dari saya. Ya terkait dengan pertanyaan yang masuk. Buku modul per mata dibagi secara offline atau memakai e-book, Pak? Sementara di masa pandemi ini kita semuanya menggunakan e-book rencananya. Ya, menggunakan e-book. Ya, mungkin nanti ada beberapa yang masih menggunakan hard copy, ya, hard copy, tapi sedang disiapkan semuanya. Intinya begini, mahasiswa semuanya, karena kita di masa pandemi ini penuh keterbatasan, ya, jadi semuanya bisa harap untuk dimaklumi, ya. Anda kuliah secara daring juga pasti banyak keterbatasan, semua juga penuh keterbatasan ya. Ya artinya lakukan semaksimal mungkin, nanti yang diberikan dosen juga kerjakan semaksimal mungkin, apa yang diberikan entah materinya e-book atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang lain? Cukup? Oke, saya tunggu. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Siapa ini? Haldian. Oke, silakan Haldian. Boleh bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Pak, jika kita itu kan untuk absennya bisa secara langsung oleh dosennya atau itu ya semisal kita habis kuota terus dosen lagi absen terus habis kuota terus itu di kuota dulu habis itu karena untuk di kuota itu lumayan cukup jauh terus begitu pulang mata pelajaran jam kuliah tersebut habis. Itu bagaimana Pak? Jadi kita harus apa atau gimana? Oh ya. Karena belum absen itu belum nyampe ke absen kita. Oke. Saya paham maksudnya. Ya. Terima kasih Mas Haldian. Komunikasi saja yang baik dengan dosen. Disampaikan saja. Ya. Karena kan seperti itu tidak bisa dihindari. Misalnya seperti mati lampu tiba-tiba. Ya, itu. Komunikasi saja intinya saya berharap semua juga bisa memahami, ya. Sampaikan saja yang baik, mohon maaf Pak, gitu kan. Tadi pas pada waktu absen tiba-tiba kuota saya habis setelah Anda beli kan gitu. Nanti kabarkan atau mati lampu. Saya yakin dosen juga bisa paham kok. Ya, kecuali Anda tiap kuliah gitu terus ya pasti nggak dipercaya gitu. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya Mas Aldian ya. Intinya mahasiswa semuanya tidak usah khawatir karena saya sudah menyampaikan juga kepada dosen di jurusan ekonomi dan bisnis untuk lebih banyak membantu mahasiswa atau memahami kondisi mahasiswa karena memang mahasiswa itu berada di daerah dengan infrastruktur IT yang berbeda-beda, ya bisa jadi dia kehabisan kuota atau memang belum persiapkan. Tapi yang pasti saran saya pastikan siapkan diri Anda sebaik mungkin sebelum perkuliahan dilakukan. Seperti itu. Pastikan Anda punya koneksi yang bagus,
Ya, kemudian perhatikan dosen ini dia mau apa gitu. Dosen ini mau telemeeting atau lewat Zoom As. Kalau Zoom As kan berarti Anda butuh kuota, butuh tempat koneksi yang bagus kan gitu. Berarti Anda harus siap-siap. Bila perlu tanyakan, Pak, pertemuan kita seperti apa gitu. Ya, kalau misalnya Anda cuman LMS itu kan berarti mungkin bisa jadi Anda cuma dikasih materi, terus nanti ada video YouTube seperti saya. Kalau saya biasanya begitu, kami di MI itu karena sudah ada kerjasama dengan industri, biasanya mahasiswa itu punya e-learning sendiri ke industri itu. Ya, nanti di dalam itu sudah ada materinya. Ya, modul 1 sampai 16 latihan, kemudian dan seterusnya ada video dan seterusnya. Nanti dosen nyiapin videonya. Kayak saya misalnya, saya udah nyiapin video, saya kasih tahu mahasiswa ini chapter 1. Ya, berarti apa? Ya terserah dosennya gimana. Kalau saya biasanya ya kadang-kadang itu saya kasih kesempatan berapa hari untuk membuat summary dari video itu. Nanti summary-nya dikirim itu sebagai bukti absen. Begitu. Ya. Terkadang saya buat misalnya, besok kita pertemuan, semua wajib hadir. Saya akan cek ya, hadir. Nanti dihitung satu-satu. Oh, udah lengkap, berarti jadi absen. Begitu. Jadi tergantung dosennya. Begitu, ya. Komunikasi saja intinya karena memang posisinya tidak di tempat, komunikasi menjadi satu kunci yang baik ya untuk semuanya. Yang lain silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup? Cukup jelas? Saya mau saya ingin Anda mewakili ada 5 atau 10 orang menuliskan di dalam kolom chat untuk memastikan saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Apakah yang saya sampaikan sudah cukup jelas sehingga saya bisa mengakhiri sesi ini? Jika iya, tulis saja jelas. Ya, kalau kurang, silakan kurang. Nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya. Oke, 1 dari Alifiansah, Yoga, oke, Hanifah, Fadil, baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Cukup 10 orang sudah mewakili dari 29 peserta dan 11 yang hadir hari ini. Mungkin pertemuan singkat ini bisa disampaikan ke rekan-rekannya satu kelompok ya. Pastikan saya juga minta untuk mahasiswa yang belum join ke grup Telegram, tolong suruh install Telegramnya. Saya yakin mungkin karena tidak tahu mungkin atau biasa pakai WhatsApp ya untuk join ke sana karena kalau menggunakan WhatsApp itu grupnya jadi banyak ya. Saya sengaja masukkan ke Telegram supaya bisa lebih banyak lagi karena bisa sampai puluhan ribu peserta ada di situ. Ya, saya buat itu mudah-mudahan komunikasi yang atau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan nanti bisa didiskusikan karena memang Anda mahasiswa baru yang diterima dengan cara baru, ya belum pernah masuk ke politeknik, ya kemudian tiba-tiba mengikuti proses perkuliahan dengan cara politeknik, saya yakin banyak problem, banyak gap dan seterusnya. Intinya sekali lagi saya ulangi, jangan bingung, ya sampaikan apa yang menjadi problem Anda. Ya mudah-mudahan kami di jurusan bisa melayani Anda dan membantu apa yang membantu menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi. Itu saja, terima kasih. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan di masa pandemi. Ya, pastikan ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, banyak berdoa semoga kita semua diberikan keselamatan dan perlindungan di masa pandemi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.